Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 pola berulang di pasar saham. Manfaatkan peluang, maksimalkan profit. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Poin pertama, harga saham perusahaan bagus turun. Harga saham perusahaan jelek malah terbang. Meski kinerja perusahaan bagus, harga saham bisa saja turun karena persepsi pasar atau sentimen investor yang negatif. Misal, jika investor merasa bahwa harga saham sudah terlalu tinggi atau terjadi ketidakpastian ekonomi, mereka bisa memilih untuk menjual saham meskipun kinerja perusahaan baik. Sebaliknya, harga saham perusahaan dengan kinerja buruk bisa saja naik jika ada sentimen positif yang muncul, seperti spekulasi tentang perbaikan kinerja di masa depan atau adanya rencana akuisisi yang menguntungkan. Investor kadang-kadang membeli saham dengan harapan harga akan naik, meskipun perusahaan tersebut tidak menunjukkan kinerja yang baik saat ini. Harga saham tidak selalu mencerminkan kinerja perusahaan secara langsung, apalagi dalam jangka pendek. Sentimen pasar, faktor eksternal, spekulasi, perubahan kondisi internal perusahaan, dan berbagai hal lain dapat memainkan peran yang sangat besar dalam pergerakan harga saham. Pada intinya, naik turun harga saham terbentuk dari banyaknya permintaan dan penawaran. Tidak peduli labanya 10 triliun atau sedang rugi 1 triliun rupiah. Meski begitu, saya pribadi yakin bahwa pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja perusahaan. Karena logikanya, orang-orang tentu mau beli saham yang perusahaannya bagus untuk di-hold dalam jangka panjang kan? Jika yang punya uang recehan seperti kita saja berpikir seperti itu, bagaimana dengan para big money yang punya dana sangat besar? Berbicara tentang naik turun harga saham, sebenarnya hal ini bisa menjadi peluang bagi banyak orang. Entah itu seorang value investor yang punya time frame jangka panjang, maupun trader yang punya time frame jangka pendek. Masalahnya, terkadang harga saham sudah sangat menarik, tapi order kita yang masih pending. Mau beli, order masih pending, harga sudah keburu naik. Mau jual, order masih pending juga, harga sudah keburu turun. Pada akhirnya kita kehilangan dua kesempatan, yaitu membeli di harga murah dan menjual di harga yang mahal. Lalu bagaimana solusinya? Zeus by Ajaib hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan ini. Ajaib Sekuritas sekarang jauh lebih stabil dan lebih cepat. Dengan teknologi terbarunya, Powered by Zeus, 99% order terkirim hanya dalam 0,001 detik. Zeus ini bukan sembarang teknologi, dia didukung protokol OAuth yang bikin eksekusi order kamu jadi lebih cepat dan stabil. Bahkan 99% order katanya terkirim dalam 0,001 detik saja. Buat kamu yang khawatir order telat masuk atau lemot, menurut saya ini adalah kabar gembira. Sebagai informasi, protokol OAuth adalah protokol yang digunakan untuk transaksi perdagangan di bursa saham, termasuk di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Protokol ini dirancang untuk mempercepat proses transaksi efek dengan menggunakan format data biner dan fixed data length. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik, semua bisa di Ajaib. Kalau kamu mau buka akun Ajaib Sekuritas, silahkan pakai kode baca saham. Poin kedua, takut beli saat harga turun, seraka beli saat harga naik. Poin kedua ini berbicara dari aspek psikologi. Orang menjadi takut beli saat harga turun karena berharap harga bisa turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, orang menjadi serakah beli saat harga naik karena berharap harga bisa naik lebih tinggi lagi. Masalahnya, bagaimana jika yang terjadi adalah hal sebaliknya? Saat kamu takut beli, harga malah naik. Saat kamu terlalu serakah, harga malah turun. Itulah pentingnya dari kontrol psikologi. Penting untuk menyeimbangkan logika dan psikologi agar keputusan yang diambil memiliki dasar dan bukan hanya sekedar mood saja. Poin ketiga, saham tertentu bagi dividen dengan yield yang jumbo. Setiap tahun kamu akan melihat berita tentang saham yang membagikan dividen jumbo, dan hal itu sudah menjadi tradisi di pasar saham. Meski begitu, harus diingat bahwa saham dengan dividen yield terbesar bukan berarti yang terbaik. Kamu perlu melakukan berbagai analisa juga untuk memastikan saham itu benar-benar layak untuk dibeli, selain dari dividen yang besar. Poin keempat, naik turun kurs rupiah dan BI rate. Akan ada saatnya kamu melihat berita tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah ataupun menguat. Ada juga berita tentang penetapan BI rate, entah itu menurun, tetap, atau meningkat. Hal ini akan terjadi secara silih berganti dan kamu akan sering mendengar berita tentang dua topik ini.
Dua berita ini sering terdengar dan seringkali mempengaruhi harga saham di bursa. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksimalkan potensi profit yang bisa diperoleh. Poin kelima, krisis berkala. Masih menjadi misteri apakah krisis 10 tahunan yang sering dibicarakan itu benar-benar ada atau hanya kebetulan saja. Jika dipercaya memang ada, kenapa jarak antara krisis tahun 2008 ke 2020 lebih dari 10 tahun? Tapi jika dianggap sebagai kebetulan, kenapa jaraknya bisa dikatakan memiliki pola sekitar 10 tahunan? Sebut saja tahun 1998, 2008, dan 2020. Terlepas dari krisis itu hanya sebuah kebetulan atau memang sudah diskenariokan, sebagai investor atau trader, kita bisa memanfaatkan hal itu sebagai kesempatan langka untuk memaksimalkan keuntungan. Biasanya saat krisis berlalu, akan ada banyak orang yang memperoleh keuntungan luar biasa dari pasar saham. Tapi ingat, selalu lihat dari dua sisi. Jika ada yang profit luar biasa, tidak menutup kemungkinan juga ada yang mengalami kerugian yang sangat besar. Kesimpulan, pasar saham adalah arena pertandingan yang sangat dinamis. Tidak ada yang pasti selain ketidakpastian itu sendiri. Sebagai pelaku pasar, alangkah baiknya jika kita bisa memanfaatkan setiap pola yang terjadi agar pertumbuhan portofolio bisa semakin optimal. Tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang bisa terjadi juga. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat dari video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya bersifat sebagai edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri.